Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih berewang cek beli kembali di menit ke-16 lepas dari jam 5 paginya Sobat Budaya di mana berada. Dan seperti biasa sudah cek beli sounding di awal tadi. Di kesempatan pagi hari ini di menit ke-15 lepas dari jam 5 kita bakal simak langsung Hikmah Pagi yang hari ini akan membahas mengenai adil pada sesama dalam berbagai kondisi dan juga menjaga amal kebaikan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersamai tentunya langsung oleh Ustadz kita yang bakal memberikan informasi tersebut atau kajian tersebut. Yang kita hormati tentunya sudah hadir di studio RRI Perempat Palembang Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Perempat Palembang Ustadz Orbit yang di kesempatan pagi hari ini akan langsung membagikan informasi atau mungkin langsung memberikan ceramah singkat mengenai judul yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Silakan, Tet. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatul muhtaramin, pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah di ruang dengar, di ruang siar pemirsa sekalian dalam rangka melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin bab 15 tentang menjaga amal kebaikan. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Perempat RRI, pada bab ke-15 ini bercerita tentang menjaga amal kebaikan. Hakikatnya memang manusia diberi pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan, namun di ujung dari kehidupan kita Allah beri janji manis berupa surga, namun Allah juga beri ancaman. Jadi janji manis bagi orang yang mengikuti apa yang Allah sarankan, apa yang Allah perintahkan, sementara ancaman berupa neraka bagi orang yang menentang dan tidak percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini Imam Nawawi Ad-Dimashqi ingin mengajak kepada kita semua untuk terus dan konsisten berbuat baik. Karena hakikatnya tidak ada pilihan bagi manusia muslim yang sempurna kecuali melakukan kebaikan di setiap kehidupan, di setiap hela napasnya harus berpikir perbuatan baik apa yang bisa saya kerjakan lagi. Karena di beberapa riwayat Nabi mengatakan kelebihan umat Islam dibandingkan yang lain karena umat Islam itu berada dari satu kebaikan, di antara dua kebaikan. Dari satu kebaikan dia selesai mengerjakan satu kebaikan, maka pikiran berikutnya adalah setelah ini apalagi kebaikan yang bisa saya kerjakan. Nah, di dalam bab ini paling tidak ada dua hadis yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, hadis riwayat Aisyah. Hadis Aisyah, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawa ma sahibuhu alaihi. Wa qad sabaqa fi al-bab qablah. Diterangkan di bab sebelumnya bahwa kata Aisyah, Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya perkara atau sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Rasulullah adalah perilaku yang dilakukan terus-menerus. Perilaku yang konsisten. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan madawa ma'alaihi wa in qalla. Perbuatan kebaikan yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit, itu jauh lebih dicintai, lebih disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak riwayat yang menceritakan tentang bagaimana perbuatan yang sepertinya sepele, sepertinya kecil, namun terus dikerjakan oleh pelakunya, justru buahnya lebih hebat, lebih mustajab daripada yang dikerjakan orang dalam satu kali perbuatan, namun dalam kuantitasnya begitu banyak, namun dikerjakan hanya sesaat itu saja. Perkara istiqamah ini memang perkara yang berat.
Mengapa? Karena mengatakannya saja sepertinya mudah, tapi dalam prakteknya konsistensi ini perkara yang paling berat. Mengapa? Karena disitulah menunjukkan kemampuan kita untuk bersabar, menahan diri, dan konsisten dalam satu perbuatan baik. Maka sesungguhnya banyak kita temukan fenomena fakta saudara-saudari kita umat Islam yang bergerak di dalam satu bidang jasa, dalam satu pekerjaan, hanya itu saja yang ia kerjakan. Contoh misalnya kelompok pasukan semut pembersih di kota Palembang ini kan, walaupun mereka hanya honorer dan lain sebagainya, tapi mereka konsisten kerjakan itu setiap subuh. Sebelum kita jaga, mereka sudah berada di lapangan membersihkan jalan-jalan kota Palembang. Pagi hari jam 6, jam 7 lagi jinguan bersih Palembang ini. Cuman itulah penyakit orang Palembang ini. Kapan jam 9 lah mulai kotor. Ngapa? Karena penyakit orang Palembang nguntal. Tidak tahu siapa yang bersihkannya tiap subuh itu. Pemirsa, nah orang-orang yang bekerja di dalam senyap, bekerja di dalam sunyi ini, dan mereka konsisten dengan perbuatan itu, jangan-jangan nilainya lebih besar di sisi Allah daripada kita yang ketika momen-momen tertentu saja ada maksud, ada udang di balik rempeyek bersih, bersih ke sungai, ngundang wartawan, rupanya nak nyalon. Kapan lah terpilih haram mendatang lagi ke sungai tadi. Takoriyo melok muang kotoran dalam sungai. Nah, orang-orang yang bekerja di dalam pamrih ini tentu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi kan uang itu kan begawe digaji juga, ya lain nilainya kalau dibandingkan dengan orang tadi yang hanya sekedar untuk tujuan parsial. Sementara para pekerja pasukan pembersih, pasukan kuning ini bisa ditahulah standar gaji mereka bagaimana, tapi mereka istiqomah mengerjakan itu. Ustadz dak ketik pilihan lain, ya lain cerita. Kalau dak ketik pilihan lain, bangsa dinjuk gawe yang lain, Ustadz mungkin dia milih gawe yang lain. Nah, ini perumpamaan saja kalau kita mau berdebat panjang tentang itu, karena kita harus menelisik hati masing-masing. Karena bisa jadi ada orang yang lebih memilih untuk menjadi penyapu jalanan. Mengapa? Karena dia berpikir itulah konsep merendahkan diri di hadapan manusia biar tinggi di hadapan Allah. Karena ada beberapa ajaran tasawuf, ajaran tarikat yang memang menghinakan dirinya agar jangan muncul sombong di dalam hati. Saya pernah baca beberapa riwayat bagaimana seorang pangeran yang dididik oleh Allah melalui ilmu membersihkan halaman, menyapu jalanan di rumah gurunya. Mengapa? Karena sombong yang ada di dalam diri manusia ini kalau tidak dihancurkan, kalau tidak ditundukkan, kita bisa menyamai iblis laknatullah alaihi yang sombong di hadapan Adam. Mengapa? Karena penyakit sombong ini kan lahir dari kesalahan dalam memahami pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri sombong dengan ilmu, merasa diri sombong dengan harta, merasa diri sombong dengan pangkat yang diberi. Padahal semuanya tadi kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis yang merasa dirinya tidak pantas untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih tua dan lebih mulia daripada Adam. Sementara malaikat kan lebih tinggi derajatnya daripada iblis, tapi ternyata malaikat sujud taat perintah Allah untuk tunduk menghormat kepada Adam, bukan menyembah, tapi karena Allah yang perintahkan mereka sujud. Nah, orang-orang yang memilih jalur rendah di dalam pekerjaan, tapi niatnya untuk menjaga kebersihan, untuk menciptakan kehidupan yang bersih di lingkungan kota yang kita cintai, ini adalah orang-orang yang jangan-jangan pahalanya lebih besar daripada kita yang duduk di meja dan lain sebagainya. Nah, banyak pekerjaan-pekerjaan yang di ruang sunyi dalam tidak ada pemirsanya, tidak viral pekerjaannya. Samalah kawan-kawan yang di ruang siar RRI ini kan orang lain masih tidur dia lah jago. Cuman jangan wong jago dia tidur, ngapa? Karena begadang semalam. Maka berpikirnya perbuatan pekerjaan yang saya miliki dan aku bisa konsisten dengan pekerjaan itu walau sedikit diniatkan ikhlas ibadah kepada Allah, itu jauh lebih dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memang harus punya modal, punya nilai plus di hadapan Allah. Ya Allah,
Aku sama pecah manusia yang lain, aku punya kewajiban dan lain sebagainya. Tapi aku jago ruang, karena kita tahu sejarahnya RRI ini kan salah satu penyiar kemerdekaan pertama kali sehingga dunia tahu Indonesia sudah merdeka. Maka disitulah nilai patriotisme yang ada di dalam Radio Republik Indonesia ini yang tidak bisa dihapuskan oleh sejarah itu. Nah walaupun sekarang wong lah banyak ninggal kerdio, tapi alhamdulillah masih konsisten radio baik apa negeri ataupun swasta. Nah maksud saya ketika kita sadar, saya yakin biasanya kayak bulan puasa ditunggu wong radio nih, ngapa? Terutama nunggu beduk kan, nunggu azan kapan ngaji itu berkumpul marak radio kalau ngapa karena live itu kan. Maksud saya pasti ada masanya kita dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkan siapa saja bersedia. Ketika viral, ketika apa maksud saya diakui keberadaan kita, orang mau bekerja di situ. Tapi yang kunci, yang ujian yang beratnya itu ketika orang tidak aware lagi dengan kita, dianggap sudah hilang radio ini. Tapi kita masih konsisten, disitulah nilai plus kawan-kawan. Ini bukan nyanjung baik karena begawi, tapi salah satu bidang yang kita merasa pasti ada manfaatnya dan kita konsisten di situ, insya Allah itu jauh lebih baik daripada kita bentuknya wah mega tapi cuman setahun sekali, cuman setahun 2 kali. Pemirsa Pro 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, itu hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua, riwayat dari Umar Ibn Al-Khattab. An Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa ada orang yang tidur sudah melakukan perbuatan kebaikan yang biasa dia lakukan. Hizbun itu tuh bisa wirid, bisa tradisi baik, baca Quran sebelum tidur, salat malam sebelum tidur. Kemudian dia ini punya kebiasaan sebelum tidur baca Quran, dia ini punya kebiasaan sebelum tidur sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya, termasuk juga dia wirid dan lain sebagainya, atau misalnya sebelum tidur baca buku untuk menambah pengetahuan. Suatu saat dia tertidur belum sempat mengerjakan perbuatan baik yang biasa lakukan. Wa an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri. Akhirnya karena semalam lupa ngerjakan kebaikan sebelum tidur tadi, akhirnya besok pagi dia ganti gawi itu, besok pagi antara subuh sampai zuhur dia biasanya baca Quran sebelum tidur. Karena semalam kelupuan, kecapean, payah dan lain sebagainya, digentilah besok paginya antara subuh dengan zuhur dia baca Quran. Dia biasa salat malam karena kepayahan, karena kondisi kita kan tidak bisa fit terus kan, suatu saat ternyata kita lemah hari itu atau sakit, besok pagi ku ganti baik dengan salat, bukan tahajud, kalau tahajud kan malam, kalau pagi diganti dengan salat duha. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Maka ketika dia punya kebiasaan baik terlewat, dia ganti di waktu yang lain, maka sesungguhnya seolah-olah pahalanya masih sama dengan seperti yang dia gawekan waktu malam sebelum tidur tadi. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Perempat RRI yang kami cintai, kami banggakan, Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan sendiri kepada kita. Beliau punya kebiasaan yang mulia, dan dengan kebiasaan itu membuat beliau mulia dari dunia sampai akhirat, dari sejak dahulu sampai sekarang masih dimuliakan. Apa? Salat tahajud. Memang kita tahu salat itu kan ketika peristiwa Isra Mi'raj baru ada perintah salat. Nah sesungguhnya Nabi Muhammad sudah melaksanakan salat sebelum itu, dan salat yang beliau lakukan, beliau wajibkan kepada kaum muslimin adalah salat tahajud, salat malam. Nah ketika datang peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Allah menghapuskan kewajiban salat malam, diganti dengan salat lima waktu. Tapi Nabi Muhammad tetap mewajibkan bagi dirinya untuk melaksanakan salat malam apapun yang terjadi. Meskipun dia bentuknya nafilah, tapi nafilah itu sunnah, tapi Nabi tetap mewajibkan dirinya. Kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat tahajud kecuali di akhir hayat beliau karena sakit yang parah dan lain sebagainya. Nah, pengajarannya inilah untungnya karena Nabi Muhammad manusia, jadi kita bisa mengambil contoh. Nabi Muhammad tidak konsisten, maksud saya tidak terus mengerjakan salat malam karena keadaan dalam perjalanan, ketika dalam peperangan, atau ketika beliau merasakan sakit, tidak siap melaksanakan salat malam, maka beliau ganti esok subuhnya, beliau ganti pagi hari melaksanakan salat duha. Ini di bagian akhir ini diceritakan Aisyah radhiyallahu anha,
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu biasa idza fatahu salatu minal laili, kalau beliau terlewat gawekan salat malam, min wija'in aw ghairihi, baik karena sakit atau karena sebab yang lain, shalla minan nahari 12 rakaat, beliau ganti salat pagi hari 12 rakaat. Jadi Nabi itu biasanya ngerjakan kalau tidak 4 rakaat setiap malam, salat malam ditutup dengan witir 1 atau 3. Nah kalau terlewat malam itu beliau ganti dengan salat duha 12 rakaat. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini kan sudah dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya, tapi beliau punya amalan khusus. Mengapa? Karena pemirsa, kalau pengen kita, anak keturunan kita diangkat derajatnya di dunia, jangan tinggalkan salat malam. Mengapa? Karena Nabi sendiri yang mencontohkan itu. Karena janji Allah di dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam-malam tegakkanlah salat sunnah malam yang hukumnya sunnah bagi kamu. Tapi kalau kamu kerjakan itu konsisten, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan membangkitkan kamu di kedudukan di tempat yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, Nabi Muhammad mendawamkan salat malam itu, maka beliau dimuliakan dari dulu sampai sekarang, nama beliau tetap harum disebut di tengah manusia. Maka pemirsa, Ustadz kalau yang tahajud berat, tidak apa-apa ganti dengan baca Quran, tapi dawam. Ustadz kalau malam terlalu berat, mana kalau setiap habis salat aku nak baca Quran sehalaman, jadilah. Daripada wong kapan bulan puasa ndak berhenti lagi baca Quran, tapi bulan puasa itulah muka Quran, lebih dari situ Al-Quran dijadikan keramat, masuk dalam gerobok. Kapan bulan puasa mulai bicarian, mana Quran kemarin, beli Quran yang baru, tapi cuman dibuka bulan puasa. Lebih baik dari lebih baik perbuatan itu diganti dengan kita dawam hanya baca satu halaman setiap habis salat. Jadi sehari semalam kita 5 lembar setengah juz artinya kan. Ya kalau 2 hari 2 juz. Kalau sebulan 30 hari setengah Al-Quran. 2 bulan 1 kali hatam. Kalau ada 12 bulan artinya baca 6 kali hatam di dalam 1 tahun. Nah ini kadang-kadang kapan bulan puasa nak ngajar 2 kali hatamnya, 3 kali hatamnya. Tapi di bulan puasa baik. Jadilah daripada tidak baca Quran sama sekali. Tapi sebagaimana yang hadis yang pertama yang disampaikan tadi, Nabi lebih cinta perkara yang sedikit dikerjakan namun ada istiqomah di situ, ada konsistensi di situ. Nah, bercerita tentang bab kita pada pertemuan yang lalu, memang butuh kesabaran untuk taat, memang butuh kesabaran untuk istiqomah, karena disitulah ujiannya. Manusia bisa saja melakukan kebaikan di satu momen, tapi belum tentu teruji dia mampu mengerjakan kebaikan itu selamanya. Nah, ketika kita mampu mengerjakan itu, dikatakan dalam beberapa riwayat, istiqomah itu lebih mulia daripada 70 karomah. Jadi kalau wali nak dapat karomah, syarat pertamanya harus istiqomah. Kalau ada seorang wali yang belum istiqomah, maka pasti dia tidak akan memiliki karomah. Pemirsa, perempat RRI yang kami cintai, kami banggakan, maka kita harus berpikir apa kebaikan yang Allah sudah titipkan di dalam diri kita yang bisa saya bagi, dan saya harus istiqomah di situ. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI untuk hikmah pagi dan juga kajian singkat yang sudah disampaikan mengenai adil pada sesama dalam berbagai kondisi dan juga menjaga amal kebaikan. Kita tutup kebersamaan kita di hikmah pagi untuk edisi pagi hari ini, Senin 22 Desember tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.